Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jidento, perkenalkan saya Ida Bagusia Gerafi sebagai presenter. Di mana topik kita hari ini sangat menarik, yaitu mengenal lebih dalam program studi ekonomi. Hari ini kita akan berbincang dan bertanya seputar program studi ekonomi. Bersama kita telah hadir narasumber yang terhormat, Ibu Nilo Putu Anom Bancawati MAK, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Gede Kerja Batam. Terima kasih Bu atas kesediaannya hadir dalam Digital Talk hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Anom untuk menyapa para sobat Digital Talk hari ini. Selamat pagi, Om Swastiastu, para sobat CPM Talk. Saya Nilo Putu Bancawati, Kaprodi Ekonomi Hindu di AAN Gede Kerja Batam. Terima kasih Bu atas sambutannya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi diskusi seputar program studi ekonomi. Nah, jadi selaku ketua program studi di Institut Agama Hindu Negeri Gede Kerja Batam, apa yang menjadi prioritas Ibu dalam pengembangan kurikulum program studi ekonomi? Oke, terima kasih sebagai Kaprodi Ekonomi Hindu di Institut Agama Hindu Batam. Memang kalau kita membahas ekonomi dulu, ada konteks ekonomi dari materi kurikulum semua kita pelajari di ekonomi dulu, dan tentunya kolaborasi materi-materi yang terkait dengan agama, bahkan budaya yang ada di sisi ekonomi. Kita tidak lepas dari konsep-konsep materi pembelajaran ekonomi secara konvensional. Artinya teman-teman juga di dalam prodi ekonomi dulu akan disajikan atau diberikan materi-materi yang terkait dengan konsep-konsep ekonomi umumnya. Kemudian bagaimana ekonomi itu ke dalam konteks kehidupan. Jadi ekonomi Hindu tidak hanya membahas dari segi agama, tapi secara umum juga. Kolaborasi. Ya, betul. Jadi di zaman seperti sekarang ini Bu, bagaimana Prodi bisa beradaptasi terhadap perkembangan ekonomi global dan digital saat ini? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Jadi salah satu bentuk tantangan dalam ekonomi adalah bagaimana nanti rekan-rekan mahasiswa yang ada dalam prodi ekonomi ini menghadapi tantangan-tantangan global khususnya di bidang digital. Seperti kita ketahui sekarang banyak sekali bentuk-bentuk ekonomi yang berbasis digitalisasi. Maka tantangan sebagai mahasiswa dalam ekonomi adalah bagaimana segera beradaptasi dengan kemajuan teknologi di dalam ekonomi sendiri. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, mahasiswa selain berbicara atau belajar teori ekonomi, maka harus memahami, belajar, mengaplikasikan beberapa teknologi yang terkait dengan ekonomi. Jadi selain belajar ekonomi juga belajar tentang teknologi ya? Ya, betul. Ya, sehubung dengan hal itu Bu, bagaimana Prodi mungkin mempersiapkan mahasiswanya agar siap bersaing di dunia kerja? Oke, terima kasih. Jadi bagaimanapun adaptasi itu harus segera kita sesuaikan dengan diri kita sendiri, termasuk bagaimana tantangan-tantangan terutama para alumni nanti lulusan yang terserap di pasar tenaga kerja. Tentunya saling terkait dengan media digitalisasi. Maka penting bagi teman-teman sebagai mahasiswa itu belajar tentang literasi teknologi. Tanpa kita mementingkan teori ekonomi itu sendiri. Jadi dua hal yang harus kita pahami bahwa ekonomi dan digitalisasi sekarang sedang berjalan. Oke. Sekali Bu. Nah, jadi menurut Ibu di zaman seperti sekarang ini, teknologi yang semakin besar, menurut Ibu bidang karir apa yang paling potensial untuk lulusan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan? Oke. Sebenarnya banyak ya kalau kita berbicara ekonomi. Sekali lagi, teman-teman ketika kondisi saat ini, kita tidak bisa menyangka contoh kalau dalam ekonomi itu ada istilah ESG. ESG itu kita berbicara lingkungan sosial dan ekonomi. Ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan kapabilitas mahasiswa dalam bidang ekonomi tentunya fintech. Financial technology itu salah satunya. Kemudian kita berbicara kebijakan tentang ekonomi berkelanjutan. Maka
kalau dalam ekonomi keberlanjutan banyak aspek yang harus kita pahami tentang sosial, tentang lingkungan, tentang pemerintahan atau tentang kebijakan-kebijakan dalam perusahaan itu sendiri. Jadi bagaimana dalam ekonomi ini terus berlangsung terus menerus, kalau dalam bahasa kita itu keberlanjutan gitu ya. Satu lagi, rekan-rekan mahasiswa di ekonomi dan lainnya, penting sekali kita menguasai bahasa. Betul. Iya, zaman sekarang dunia tanpa batas kan begitu. Ya, betul. Salah satu bentuk komunikasi efektif adalah dengan bahasa itu sendiri. Jadi tidak hanya kita berbicara teori, kemudian bagaimana prakteknya, bagaimana dengan soft skill kita, gitu kan. Salah satunya berpikir kritis, komunikasi yang efektif, itu penting untuk dimiliki oleh mahasiswa. Jadi itu bidang karir, jadi penting juga soft skill ya, karena terutama di zaman sekarang penting untuk bisa menguasai teknologi, bahasa, dan lingkungan kita masing-masing. Dan yang terakhir mungkin Bu, di tengah keseriusan kuliah, apa tips dari Ibu mungkin agar kuliah tidak terasa membosankan atau merasa jenuh di mahasiswa? Oke. Menjadi diri sendiri. Ya. Masa muda, masa untuk menuntut ilmu, mencari ilmu yang setinggi-tingginya, betul ya. Jadi kita manfaatkan masa muda itu dengan maksimal mungkin, jangan lupa untuk belajar, tentu saja pasti usia bermain dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak banyak sih. Yang penting manfaatkan masa muda sebaik. Ya betul, manfaatkan masa muda sebaik mungkin, karena biasanya di masa remaja ini pasti ada rasa bosan mungkin ya, cuma tetap harus dijalani. Dan mungkin Bu, yang terakhir ada closing statement dari Ibu dari diskusi kita hari ini. Terima kasih. Jadi rekan-rekan UMO, silakan bergabung di Prodi Ekonomi Hidup di AHN Jawa Barat. Kita belajar bersama-sama tentang ekonomi, tentang agama, dan budaya itu sendiri. Jangan lupa, sebagai anak muda, generasi muda Hindu, kita masih punya kesempatan untuk belajar, bertumbuh bersama-sama di IAHN Jawa Barat. Terima kasih. Baik. Sobat Jinto, kita semua sudah mendengar jawaban dan tips yang jawab langsung oleh Ibu Anong. Jadi semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi saya Ida Bagus Rian Gerali sebagai presenter pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita tutup Bu pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.